Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam pelajaran tematik, di mana kita masih tema 6, subtema 3, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada pembelajaran 5 dan 6. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh silahkan ambil buku paket tematiknya atau buku penanya. Anak soleh buka halaman 73. Di sini kita akan bertemu kembali tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Nah, lagi-lagi kita membahas tentang eksplanasi. Nah, anak soleh, bagaimana cara kita ingin menulis kembali teks eksplanasi ini? Yaitu dengan cara anak soleh membaca teks eksplanasi itu dengan cermat. Membaca cermat itu gimana sih? Membaca cermat itu anak soleh harus membaca teks tersebut dengan seksama, dengan penuh konsentrasi, dipahami agar kenapa? Agar anak soleh dapat memahami dari eksplanasi tersebut. Nah, selain anak soleh dapat dari membaca cermat ini, selain anak soleh dapat memahami sebuah penjelasan dari sebuah teks, anak soleh juga dapat menyusun sebuah karangan, yang dimana karangan itu dengan bahasa anak soleh sendiri. Jika anak soleh sudah paham dengan teks tersebut, anak soleh akan menjelaskan kembali dengan orang dengan bahasa anak soleh sendiri. Itu gunanya dengan cara kita membaca cermat. Jadi dengan kita membaca cermat itu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa menceritakan kembali apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita baca dengan teks eksplanasi tersebut, sehingga dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Itu tandanya bahwa kita sudah paham dengan apa yang sudah kita baca. Nah, di sini kita akan membuat dulu menulis kembali teks eksplanasi. Informasi ya, menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi. Nah, di sini dengan apa tadi? Dengan cara apa kita bisa menulis kembali informasi ini? Dengan cara kita membaca cermat tadi kata Bunda. Nah, ya apa manfaatnya tadi sudah Bunda sampaikan bahwa membaca cermat ini kita dapat Kita dapat menjelaskan kembali, menjelaskan informasi tersebut, informasi dengan bahasa kita sendiri. Sehingga orang mungkin lebih paham jika kita menjelaskan dengan bahasa kita sendiri, Nah, ini manfaat dari kita membaca cermat. Jadi anak soleh pentingnya membaca cermat seperti itu, sehingga informasi yang kita dapat tidak salah menyampaikannya. Ketika kita mendapatkan informasi, kita tidak salah dalam menggunakannya apabila informasi tersebut dalam suatu bagaimana tata cara menggunakan sesuatu apa. Selanjutnya ya anak soleh ada langkah-langkah yang dimana langkah-langkah dalam menulis kembali teks informasi tersebut. Apa langkah-langkahnya? Yang dimana langkah-langkah awalnya itu adalah 1. Anak soleh dapat memperhatikan judul dari tema tersebut. Anak soleh harus memperhatikan apa? Dengan kita langkah-langkahnya yaitu apa? Anak soleh harus memperhatikan apa? Memperhatikan tema atau judul dari sebuah teks. Anak soleh harus memperhatikan judul, memperhatikan temanya. Apa tema dari sebuah teks, dari informasi yang dimana teks eksplanasi tersebut. Kemudian anak soleh apa? Tentukan gagasan pokoknya. Anak soleh harus menentukan gagasan pokok yang dimana gagasan pokok itu terdapat pada setiap paragraf. Jadi anak soleh harus tentukan mana gagasan pokoknya, mana kalimat utamanya. Nah, setelah
yang dapat anak soleh gunakan sebagai bahasa sendiri. Jika anak soleh sudah tahu gagasan pokoknya apa, anak soleh dapat membuat apa? Membuat cerita. Anak soleh bisa membuat dari gagasan pokok ini, anak soleh dapat mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Yang dimana ceritanya tadi dari bahasa anak soleh sendiri. Dan yang keempatnya di sini ya. Dan yang keempatnya apa? Dan yang keempatnya adalah anak soleh saat menulisnya kembali, anak soleh harus memperhatikan urutan dari informasi. Anak soleh harus memperhatikan urutan informasi. Ini cara kita menulis kembali informasi dari teks eksplanasi, di mana anak soleh harus membaca secara cermat, kemudian anak soleh memperhatikan langkah-langkahnya, sehingga dengan membaca cermat, dengan anak soleh memperhatikan langkah-langkahnya, anak soleh dapat menjelaskan kembali informasi tersebut dengan bahasa anak soleh sendiri. Paham ya anak soleh ya? Oke, jika paham, sekarang anak soleh bisa kembali kepada pembelajaran IPA, muatan IPA, yang dimana muatan IPA ini anak soleh ada sebuah gambar, yang dimana gambar ini kita akan menjelaskan mana saja benda yang mengantarkan, yang dimana kita menghambat perpindahan kalor dalam benda-benda ini. Ada di gambar A, contohnya. Gambar A ini adalah gambar setrika. Di gambar setrika ini, di mana setrika ini adalah berfungsi untuk merapikan sebuah pakaian. Jadi setrika ini berfungsi untuk merapikan sebuah pakaian, yang dimana setrika ini dia memanfaatkan sebuah prinsip, yang dimana prinsipnya itu perpindahan panas yang berbentuknya yang bersifat konduksi. Sehingga sumber panas ini berasal dari apa? Dari elemen yang dipanaskan. Jadi ketika anak soleh ingin menyetrika atau menggosok pakaian, merapikan pakaian, anak soleh harus colok dulu, dipanaskan dulu, nanti ada powernya di atas yang bulat itu, ada powernya mengatur skala panasnya. Nah sekarang permasalahannya adalah setelah dia sudah dicolokkan, setelah dia sudah diatur dengan elemen panasnya, dia sudah diatur, sekarang kita akan tahu yang dimana panas itu dihasilkan, yang dimana yang panas itu adalah alat setrikanya, besi dari alat setrika tersebut. Nah alat setrika itu berbentuk logam sehingga dia panas. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang dimana, benda yang mana yang menghambat perpindahan kalor? Ketika kita ingin memegang setrika, alat pegangnya itulah yang dimana menghambat perpindahan kalor. Kenapa? Karena alat pegangnya itu terbuat dari plastik, sehingga kita bisa memegang setrika itu. Coba bayangkan jika alat pegang setrika itu juga terbuat dari logam, kita tidak bisa memanfaatkan setrika. Nah itu yang ada pada gambar setrika. Gambar B dan gambar C ini yang mana sebagai alat penghambat pengantar kalor perpindahan kalor? Gagamnya, alat pegangan ini dapat apa nih? Teflon. Jadi ini adalah yang terbuat dari plastik, itu yang dapat menghambat perpindahan kalor. Baiklah anak soleh, sekarang anak soleh masuk kepada SPDP. Nah SPDP ini adalah, kita kemarin sudah bercerita tentang tentang gambar bercerita. Gambar bercerita itu dibuat seindah mungkin, semenarik mungkin. Agar kenapa? Agar memiliki daya tarik untuk pembaca, daya tarik untuk pembeli. Dengan adanya gambar bercerita, orang bisa tahu isi ceritanya apa. Orang bisa secara tidak langsung dia sudah menjelaskan isi dalam sebuah buku tersebut. Nah, agar terlihat indah, ada sebuah unsur dalam membuat gambar cerita. Unsurnya apa? Untuk memperindah gambar tersebut, yang dimana kita harus mewarnainya. Jadi unsur dalam membuat gambar bercerita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mewarnai gambar
gambar cerita ya. Gambar cerita adalah dengan cara mewarnainya. Nah, ini adalah sebuah mewarnai. Jika warna yang kita berikan kepada gambar bercerita tersebut semakin baik, maka semakin menarik bagi pembaca atau peminat pembeli. Nah, dalam mewarnai gambar bercerita ini dia mempunyai teknik. Tekniknya yang pertama adalah teknik basah. Nah, teknik basah ini anak soleh harus ketahui cara mengerjakan teknik basah ini. Anak soleh harus membuat sketsa gambar terlebih dahulu. Dengan anak soleh membuat sketsa gambar, anak soleh akan mempermudah anak soleh untuk mewarnai. Teknik basah ini adalah kita menggunakan cat air, sehingga kertas yang kita gunakan harus sesuai dengan cat air. Kalau kertasnya tidak sesuai dengan penggunaan kertasnya tidak sesuai dengan khusus untuk cat air, maka hasil gambar itu tidak maksimal. Alat yang digunakan apa saja? Yang di sini kan cat air nih. Yang digunakan apa saja? Yang digunakan adalah air, kuas, apa lagi yang soleh? Yang digunakan alat-alatnya ada lagi palet misalkan. Apa lagi? Kapas. Ini adalah alat-alat yang digunakan ketika kita menggunakan teknik basah untuk mewarnai gambar bercerita. Selanjutnya yang kedua adalah teknik kering. Nah, teknik kering ini adalah dia hanya menggunakan spidol dan dia langsung bisa digambar. Nah, gambar bercerita itu bisa langsung digambar sekaligus kita mewarnai gambar yang ada di cerita tersebut, di kertas tersebut. Apa saja alat-alatnya? Contohnya di sini kita bisa gunakan apa? Krayon, spidol, kemudian pensil warna dan sebagainya. Yang dimana dia mengandung kering. Nah, paham ya anak soleh ya? Oke, kita akan masuk ke pembelajaran 6 selanjutnya. Yang dimana pembelajaran 6 ini kita masih tentang teks eksplanasi, yaitu muatan bahasa Indonesia. Di sini kita sudah bercerita bagaimana caranya membuat teks eksplanasi ini dalam bentuk peta pikiran, yang dimana kita akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut agar teks eksplanasi ini dapat tersampaikan dengan baik dengan cara kita membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah membuat judul teks, dan kemudian terlebih dahulu kita mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Kalau kita sudah tahu bagaimana informasi secara keseluruhan, maka kita bisa untuk membaca teksnya itu agar kita tahu bagaimana cerita secara keseluruhan. Jadi informasi yang kita berikan, yang kita jelaskan tidak sembarangan. Selanjutnya adalah menggali informasi lebih dalam. Jadi kita gali lagi informasi terlebih dalam. Misalkan anak soleh sudah menemukan teks eksplanasi, kemudian tentang informasi bencana alam yang sedang terjadi di Indonesia sekarang, anak soleh gali lagi terlebih dalam. Apakah benar informasi tersebut, ataukah hanya sebatas berita yang hoax saja? Anak soleh harus tahu dengan teliti, sehingga informasi yang anak soleh sampaikan tidak hoax kalau zaman sekarang ya disampaikan. Oke anak soleh, sekarang mungkin tentang eksplanasi sudah paham. Sekarang kita akan memasuki tentang muatan PKN, yang dimana muatan PKN ini adalah tentang tanggung jawab. Anak soleh, tanggung jawab ini adalah bagian dari kewajiban. Tanggung jawab ini adalah suatu perbuatan yang dimana kita melakukan suatu tugas yang kita tidak perlu lagi untuk disuruh. Maksudnya apa Bunda? Kita melakukan suatu kewajiban yang dimana kewajiban itu tidak perlu lagi kita diingatkan atas kesadaran diri kita sendiri. Contoh, ketika anak soleh sholat, anak soleh sudah tahu kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah sholat. Maka sholat itu tidak perlu lagi kita disuruh-suruh, tidak perlu lagi mama dan papa marah-marah anak soleh untuk sholat. Kalau nggak dibawain sapu, nggak dibawain pukulan, atau nggak dipakai bawain sendal, anak soleh nggak mau sholat, itu nggak boleh. Jadi kewajiban ini adalah yang dimana kita melakukan suatu tugas yang dimana tugas itu atas dasar keinginan kesadaran kita sendiri. Selain dari kewajiban kita menjalankan perintah Allah, kita juga melakukan kewajiban sebagai anak, sebagai siswa, yang dimana anak soleh harus belajar.
kewajiban pagi-pagi harus siap, harus standby di depan HP, di depan laptop, yang dimana akan ada pembelajaran dari Bunda dan Ustaz. Anak soleh harus siap tanpa disuruh-suruh lagi, kesadaran diri sendiri. Oh iya, hari ini jadwalnya anak soleh belajar tematik dan bina fikih misalnya. Siapkan bukunya, siapkan HP-nya, baterainya dicas. Dengan seperti anak soleh sadar sudah melakukan tanggung jawab dengan baik. Nah, itu tentang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu adalah melakukan suatu tugas yang dimana tugas itu dilakukan atas dasar kesadaran diri kita sendiri, bukan karena disuruh oleh orang lain. Paham ya anak soleh ya tentang tanggung jawab? Nah, di sini Bunda akan menjelaskan lagi kemudian bagaimana cara kita untuk melaksanakan tugas tanggung jawab tadi. Yaitu tadi kita harus memahami, kita harus melaksanakan tugas dengan disiplin. Itu adalah hal-hal yang harus kita jaga agar tanggung jawab itu tetap ada dalam diri kita, yaitu dengan cara kita memahami tugas dan kewajiban kita harus melaksanakan tugas dengan disiplin, kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, kemudian kita menghormati hak-hak orang lain. Karena begini anak soleh, kalau tanggung jawab yang kita berikan itu tidak tepat dengan waktu, maka hak orang lain akan terbengkalai juga, akan terganggu juga. Maksudnya gimana Bunda? Misal, jika anak soleh melaksanakan tugas, misal Zoom di sekolah itu dari jam 8. Sedangkan nanti adik juga Zoom jam 9. Anak soleh jam 8 sampai jam 9 selesai. Jam 9 anak soleh harus apa? Harus gantian dengan adik. Nah, sedangkan HP-nya cuma satu. Kalau anak soleh tidak tepat waktu ketika melaksanakan Zoom atau video call dengan Bunda, maka waktu itu akan habis dengan sia-sia, sehingga yang tadinya jam 9 selesai akhirnya tidak jam 9 selesainya. Jadi apa? Hak adik akan terambil oleh anak soleh, sehingga kenapa? Terbengkalai hak adik ini tadi. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya anak soleh. Oleh karenanya jalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Selanjutnya anak soleh masih tentang gambar bercerita, yang dimana gambar bercerita itu memiliki gambar yang berbeda-beda. Nah, ini SPDP. Nah, masih tentang gambar bercerita, yang dimana setiap buku itu memiliki gambar yang berbeda. Setiap gambar bercerita itu adalah mewakili dari isi buku tersebut, sudah Bunda sampaikan tadi. Nah, pada sebuah lukisan misal ada menggambarkan tentang pantai, ada yang menggambarkan tentang wisata. Nah, pada gambar tersebut kita bisa melihat bahwa isi cerita itu adalah tentang bertamasya keluarga. Jadi itu hari ini SPDP dan bahasa Indonesia untuk hari ini, pembelajaran 5 dan 6. Jika nanti kurang jelas silahkan untuk ditanyakan dengan guru kelas masing-masing, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam sebuah penyampaian, mungkin terlalu cepat atau anak soleh belum paham, silahkan nanti ditanyakan. Dan untuk tugas hari ini anak soleh kerjakan latihan yang ada di soal latihan subtema 3 dari halaman 80 sampai halaman 82. Silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan kepada wali kelas atau guru kelasnya masing-masing. Ya anak soleh ya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga anak soleh selalu dalam keadaan sehat, anak soleh dalam selalu keadaan semangat, tetap tersenyum. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.